وسلم في كتابه الحديث بعثت معلما صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا مجيب السائلين ويا نجاة التائبين. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para muallimin, para kiai yang Allah taala muliakan bil khusus kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Asyid Abdul Wadud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan beliau. Tidak ketinggalan adalah sangat ta'zim dan tahrim ta'zim kami adalah kepada guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izah di hadapan kita semua, yang alhamdulillah mengandung hikmah yang sangat luar biasa, kepada ayahanda Kiai Haji Zain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan beliau. Beliau adalah kiai dan anaknya daripada kiai. Kemudian yang kita muliakan tidak ketinggalan selaku muassis ataupun pemilik Majelis Ta'lim Darus Sa'adah, yang artinya adalah negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Siapapun yang berkumpul di majelis ilmu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan bahagia. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa min sa'adatil mar'i arba'atun, manusia yang paling bahagia tatkala ia memiliki 4 perkara nikmat Allah dalam kehidupan dia. Yang pertama, orang yang paling bahagia adalah kalau dia punya auladun abrar, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang benar-benar tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadikan anak yang soleh bukanlah seperti membalikkan tangan di atas meja. Yang terpenting adalah anak yang soleh. Bapak dan ibunya mesti juga soleh, mesti jadi uswah dan qudwah dalam kehidupannya. Karena kalau bapaknya Mike Tyson, ibunya Michael Jackson, lahir anaknya Afidson. Kemudian yang kedua, orang yang paling bahagia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki zaujatan salihah, istri yang salihah, istri yang tunduk patuh. Kalau dipandang suami maka dia akan menunduk, jika diperintahkan akan patuh tunduk, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi puncak dari segala cintanya. Ini yang dinamakan harta yang paling mahal, karena dunia adalah perhiasan, kata Nabi, dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Betul. Makanya ada lagunya ibu-ibu, lagu Bang Roma Irama, setiap keindahan perhiasan dunia, namun perhiasan terindah adalah istri yang salehah. Betul? Hafal lagunya enggak? Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan terindah. Namun terus di antara semua hanya istri. Bagus. Itu yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia dalam kehidupan adalah kalau mereka itu, saudara kaum muslimin, memiliki 1 auladul abrar. Kemudian yang kedua adalah istri yang salehah, pendamping yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah mereka punya teman-teman yang soleh, teman-teman yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat hati ada 5 perkara. Betul. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Salah satu adalah khulafa'uhus salihin, mujalasatus salihin, duduknya dengan orang-orang yang soleh. Nabi pesankan dalam sabdanya, wastaghfir ikhwana fa inna likulli ikhwatin syafa'atun yaumil qiyamah. Sahabat yang baik bukan cuma urusan dunia, tapi setelah di akhirat sahabatmu tidak akan pernah masuk surga sebelum sahabat yang lain dia melihat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya obat hati 5 perkara: batin yang gundah gulana, jiwa yang gelisah, saudara kaum muslimin, keindahan agama yang telah dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau menjadi panduan dalam kehidupan kita. Tidak ada harta termahal, mutiara paling berharga, pusaka yang tidak ada tandingannya, kecuali Nabi tinggalkan kepada kita 2 perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang soleh kumpulnya di tempat yang baik. Orang soleh ketemunya dengan Ustaz Ja'far, orang soleh ketemunya di majelis taklim, orang soleh nongkrongnya adalah di masjid, orang soleh hidupnya bahagia, mati masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh. Yang keempat, kata Nabi, orang yang paling bahagia, rizquhu fi baladihi, dia punya nikmat, punya anugerah, punya kehidupan, saudara kaum muslimin, dijamin penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan segalanya pakai duit, tapi segala sesuatu mesti ada duit. Apa itu duit, saudara kaum muslimin? Hepeng, kata orang Medan, fulus, kata orang Arab, fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Betul. Kalau punya fulus mulus semua, gak punya fulus mamfus. Bu ke Mekah pakai fulus,
makan pakai fulus, maka artinya agama gak bolehin kita jadi orang miskin, karena kadal fuqara ayyakuna kufra. Miskin fakir itu bisa melahirkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diundang, dilahirkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau yang paling luar biasa adalah segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah menjadikan Muhammad semulia-mulia nikmat. Saudara kaum muslimin, Allah berfirman dalam haditsul qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena sang baginda Muhammad, alam semesta enggak bakal pernah ada. Betul. Maka adanya dunia karena ada baginda Muhammad, adanya surga karena ada baginda Muhammad, Mekah ada karena sang baginda Muhammad, kita dilahirkan karena sang baginda Muhammad. Maka Muhammad itu memiliki falsafah yang sangat luar biasa. Sampai para ulama kita menjelaskan, kalau kita membahas nama Muhammad, saudara kaum muslimin, ini belum membahas tentang akhlak beliau, tentang fisik beliau yang sangat sempurna. Muhammad itu ada 4 huruf, betul? Mim, ha, mim, dal. Apa? Mim, ha, mim, dal. Apa arti mimnya, saudara kaum muslimin? Mawjudul khalqi bisababihi. Adanya alam semesta karena sang baginda Muhammad. Adanya dunia karena sang baginda Muhammad. Adanya ruh dan nafas kita karena sang baginda Muhammad. Kita bertemu karena sang baginda Muhammad. Maka laula Muhammadun, kalau bukan karena baginda Muhammad, anak kita nggak bakal dilahirkan. Maka hakikat nikmat Allah itu sumber segala sesuatunya, esensinya adalah karena adanya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hayatul khalqi bisa babihi, kehidupan kita karena sang baginda Muhammad. Tadi guru kita yang mulia telah membahas bahwa kalau bukan karena baginda Muhammad, perempuan sudah menjadi makhluk punah di alam semesta. Betul? Karena dulu kenapa? Mereka bunuh perempuan, takut miskin dan bawa fitnah. Kalau perempuan dilahirkan, kubur hidup-hidup, nggak nunggu mati, saudara kaum muslimin. Tapi Muhammad dilahirkan, maka manusia mulia adalah salah satu wanita. Akhirnya jadilah namanya ibu kota. Betul? Jadilah namanya bupati. Betul? Itu karena ibu yang surga di bawah telapak kakimu. Setiap untaianmu adalah doa, dan kau adalah makhluk yang sangat mulia. Betul? Itu jasa Nabi, saudara. Yang ketiga adalah mautul khalqi bisababihi. Manusia mati itu karena sang baginda Muhammad. Ibu, bapak, orang kalau nyampe ke dalam kubur, masuk ke dalam liang lahat, maka pertanyaan demi pertanyaan akan dihantarkan kepada dia. Kalau dia orang Sunda, bahasanya, pertanyaannya bahasa Sunda. Kalau dia orang Jawa, maka pertanyaannya pakai bahasa Jawa. Kalau orang Medan, bahasanya pakai bahasa Medan. Kalau orang Inggris, bahasanya pakai bahasa Inggris. Betul? Ini dalam kitab Nurul Zaulat karangan Ahmad Al-Marzuki, syarahnya Syekh Nabi Al-Bantani. Pertanyaan marabbuka man nabiyuka, segala macam pertanyaan. Terakhir sekali pertanyaan pamungkasnya, pertanyaan sapu jagatnya, akan ditunjukkan sosok manusia yang sangat mulia. Malaikat bertanya, "Mata qulu fi hadzal rajul?" Apakah Anda mengenal laki-laki ini? Bagaimana komentarmu tentang laki-laki ini? Orang yang hidupnya malah selawat kepada Nabi, yang gak kenal baginda Muhammad, yang jarang ke majelis taklim, dia gak bakal mengenal sosok yang ditunjukkan malaikat, padahal itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana dong supaya kita bisa mengenal beliau? Saya nggak menyampaikan tentang maulid ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, waktu sangatlah singkat. Saya cuma menyampaikan bahwa kesimpulan dakwah Muhammad yang berdakwah kepada manusia, kalau kita berpegang teguh kepada yang 3 perkara, hidupmu menjadi orang yang bahagia. Mana ibu-ibu kesimpulan dakwahnya dikenal dengan kata singkat 3S. Apa bu? Apa pak? 3S. Apa itu 3S? Sholat. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, silat. Sholat, sholawat, silat. Dakwah Nabi usia 63 tahun wafat, 23 tahun berdakwah Mekah Madinah, disimpulkan dalam Quran hadis beliau. Kalau kita ambil konggulasinya, kalau kita ambil rangkumannya, kalau kita amalkan 3 perkara, kau akan hidup menjadi orang yang bahagia. Kau akan selamat dari dunia, akan selamat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, masuk surga. Mana yang pertama? Sholat. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, silat. Sholat, hubungan kepada Allah. Sholawat Nabi,
silaturahmi horizontal antara kita dengan manusia, yang kata Allah dalam haditsul qudsi, faman wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qatta'tuhu. Siapa yang menyambungkan engkau dengan silaturahmi, aku akan bersambung dengan dia. Siapa yang memutuskan engkau, aku akan terputus dengan dia. Maka orang sholat banyak sholawatnya, silatnya enggak dijaga, maka enggak bakal bahagia. Tapi orang kalau sholat dijaga, sholawatnya dipelihara, silaturahminya senantiasa dijaga, yakin hidupmu akan selamat. Maka sholat, sholawat, silat, inilah kesimpulan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu belajar sholat, ya, karena sholat ini adalah tiang agama. Ini termasuk adalah dakwah yang fundamental yang disampaikan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara khusyuk ibu-ibu hukumnya adalah sunnah. Perkara khusyuk bapak-bapak hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau perkara bacaan dan gerakan, ini fundamental, bahasan yang paling utama. Gak boleh salah dalam 4 bacaan sholatmu. Kalau salah tiada maaf bagimu, saudara kaum muslimin. Salah dalam baca ayat, monggo, masih disahkan secara fikih. Salah dalam bacaan rukuk, monggo, gak usah dibaca pun, gak apa-apa. Tapi kalau salah dalam 4 bacaan ini, maka sholat kita gak sah secara fikih. Mana yang pertama? Fatihahnya gak boleh salah. Kedua, Allahu Akbar takbiratul ihram gak boleh salah. Ketiga, tasyahud akhir gak boleh salah. Keempat, salam pertama gak boleh salah. Betul. Tapi salam dalam sholat gak boleh dijawab sama makmum. Betul. Kalau makmum jawab salamnya, batal sholatnya makmum. Betul. Karena salam dibagi kepada 3. Salam pertama, salam yang wajib dijawab, mengucapkannya fardu ain. Kalau satu orang, fardu ain juga untuk menjawabnya, salam saya kepada seseorang. Ada yang salam kedua, fardu ain mengucapkannya, menjawabnya fardu kifayah. Kalau rame-rame, lau fa'ala wahidun naqsaqatat kullu. Kalau satu menjawabnya, maka putus, gak berdosa semuanya. Itu salamnya kalau rame-rame. Ada salam gak boleh dijawab. Mana? Salamnya imam gak boleh dijawab sama makmum. Kalau imamnya salam assalamualaikum warahmatullah, maka makmum gak boleh waalaikumsalam imam, bakal sholat. Betul, ya betul. Salam keempat, salam kamu nggak pernah berharap untuk dibalas. Jangan sampai dijawab musibah, jangan sampai dijawab lari. Mana? Salam ke kuburan. Salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa inna insyaallah lahiqun. Kita jawab, ya kan? Apa jawaban kuburan? Waalaikumsalam. Kira-kira ibu bangga nggak kalau ada yang jawab begitu? Bapak-bapak mau nggak? Setelah dia waalaikumsalam, mari ke sini, mau? Kita semuanya pengen mati, tapi kan mati ada waktunya, betul? Jangan karena diajak orang mati kita ikut mati. Karena memang kematian adalah merupakan janji kehidupan yang telah dituliskan, dan itu janji yang pasti akan ditepati, mengalahkan janji sang mentari, betul? Makanya dulu ada lagu-lagu apa? Seperti bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Betul. Hidup seperti lampu dinding, kalau minyak habis maka lampunya pasti akan padam. Betul. Sebuah lagu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, dia akan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Apabila dah cukup usia, putuslah hubungan di sana sini. Betul. Maka mati itu kontrak, hidup itu kontrak. Betul. Manusia dihidupkan, mati adalah merupakan kejadian selanjutnya. Dan manusia prinsipnya adalah kalau Anda tidak meninggalkan, Anda cikal bakal ditinggalkan. Betul. Rumah megah kosong jadi harta pusaka.
anak-anak kosong. Maka sebelum kembali ke sana, salah satu sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian maulidnya dikit. Dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'Alam yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami yang lahir pada tahun 909 wafat pada tahun 974. Beliau katakan bahwa salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamul 'ani wa ya'ful jani. Yarhamul 'ani wa ya'ful jani. Beliau sangat sayang kepada orang yang butuh kasih sayang. Beliau pemaaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Nabi, saudara kaum muslimin, hatinya tercipta dari mutiara-mutiara surga. Hatinya tercipta dari rahmatullah, tercipta dari rahmatullah. Maka Muhammad itu sangat sayang kepada kita. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita kecuali sang baginda Muhammad sallallahu. Maka Nabi pesankan, Bu, harta yang kau tinggalkan itu dibagi kepada 3. Yang kau makan besok jadi najis, betul. Yang kau sumbangkan jadi investasi di akhirat, jadi kanzun, jadi tabungan, jadi celengan. Kata Nabi, wa inna min kanzil jannah arba'atun. Tabungan manusia dalam surga itu ada 4. Jadi kita masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan buka brankas masing-masing di dalam surga. Kita punya tabungan di sana. Sekarang kita nabung, tambahin saldo, banyakin isi supaya kelak dalam surga akan mengangkat martabat kita di hadapan Allah. Kata Nabi, tabungan orang yang hidup, umat Muhammad, mesti nabung dari sekarang, masukin saldo ke rekening surga Anda. Ada 4 perkara kata Nabi. Yang pertama, ikhfa'us sedekah, sembunyikan sedekahmu. Yang kedua, kitmanul musibah, sembunyikan musibah yang kau hadapi. Yang ketiga, saudara kaum muslimin, silaturahim, silaturahmi. Yang keempat adalah la haula wala quwata illa billah, perbanyak untuk mengamalkannya. Maka apa yang kita makan dari harta kita besok jadi najis, betul. Ibu makan jengkol, besok jadi najis. Bapak makan nasi kebuli, besok jadi najis. Ibu makan keren hamburger, besok jadi najis. Makan chicken, besok jadi najis. Apa yang kau sumbangkan di jalan Allah, itu investasi tabungan akhiratmu. Dan apa yang kau tinggalkan cikal bakal menjadi harta pusaka, betul. Maka bapak yang masih muda, bapak meninggal, istri tinggalkan, istri masih muda jadi janda. Kata Imam Ghazali, musibah terbesar yang susah diterima oleh manusia adalah, yaitu apa? Takhud minka wa tus'al anka. Apa itu? Setelah matimu, semua akan dicelucuti dari dirimu. Rumahmu akan jadi kenangan. Semua apa yang kau miliki jadi harta pusaka. Yang paling menyakitkan tus'al anka, tapi dipertanyakan kepada kita, dari mana Anda dapatkan, kemana Anda manfaatkan, betul. Makanya Nabi Daud itu raja, Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman, betul. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau punya doa, ibu-ibu didoain ya, bapak-bapak doain Pak. Ini doa Nabi Daud nih. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzubika arba'an. Tuhanku, berikan kepadaku 4 perkara, lindungi dari aku 4 perkara. Yang punya 4 perkara bahagia, yang mendapatkan 4 perkara musibah jadinya. Mana yang dimintakan Nabi Daud? Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira, berikan kepadaku lisan yang berzikir, lisan yang bersolawat, lisan yang menyebut nama Allah, lisan yang takut sama Allah, bukan lisan yang mau gibah. Ini kadang-kadang kita doa tapi doanya nggak pernah dikabul, betul Bu? Ya Allah pengen ke Mekah, Allah jawab nggak usah ke Mekah. Ya Allah pengen mobil, udah naik angkot aja. Ya Allah anakku nakal, biarin nakal. Ya Allah saya miskin, biarin miskin. Allah nggak kabulkan doa kita. Kata ahli ma'rifat dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asbihani, penyebab doamu nggak dikabulkan karena masih bertahta 4 perkara dalam kalbumu. Yang pertama, masuk makanan yang haram dan syubhat. Yang kedua, ghibah, kau kecanduan. Yang ketiga, kau suka mendendam gak hilang-hilang berkarat dalam kalbumu. Yang keempat, dengki kau biarkan berlumpur dalam kalbumu, saudara muslimin. Maka kalau masih senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Contoh, tetangga beli rumah, ibu opname 3 hari rumah sakit Umi. Paham kan? Ya kan?
Ada yang cantik-cantiknya bawaan lahir, kau gibah dia, kau bicarakan dia, itu paling juga MS growing, contoh, ya kan? Senang melihat orang nangis melihat orang ketawa, kau bahagia di atas penderitaan orang lain, kau menarik orang lain, saudara kaum muslimin, itu namanya hasud. Betul. Dengki. Kalau dengki bersarang dalam kalbu, maka akan melahap amal ibadah kita seperti kayu bakar dilahap oleh api. Betul. Maka yang boleh dengki cuma dua kata Nabi. La hasada illa fi thalathain. Yang pertama, dengki kepada ulama, dengki kepada Ustaz Ja'far Shadiq, yang beliau Allah kasih ilmunya diajarkan. Kau ngomong kepada Allah, Tuhan berikan aku ilmu seperti beliau supaya ilmu juga saya ajarkan. Kedua, dengki kepada atahullahu malan fayunfiquh. Dengki kepada Ustaz Ja'far Shadiq, beliau punya uang, kumpul orang ribuan untuk peringatan Maulid. Kamu juga pengen kaya supaya bisa membuat maulid seperti acara seperti ini. Itu boleh dengki, saudara kaum muslimin. Maka nggak bakal bahagia kalau punya penyakit dengki. Belum saya jelasin semua, tapi karena waktu saya cukupkan semua di sini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan ajukan kepada bapak polisi. Wa qadir jadi di kondisi pun dah urun, walaupun liman jarahan besar. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. La taqul ma'as salamah walakin taqul lil liqa. Don't say goodbye, but you can say for me it's nice to meet you or see you again. Jangan katakan selamat tinggal, tapi ungkapkan sampai jumpa. Kalau aku dicari polisi, katakan aku sudah lama mati. Kalau aku dicari jamaah yang ada di sini, katakan aku sudah lama merindu dan menanti. Sebelum saya tutup, saya ungkap dengan sebuah bahasa India pujangga mengatakan, Yet seterhe muktadi patehe sabde baca dalam mabuk puro ya pehe. Cinsi pode se yade kadeha. Dunia kar tum bertum nahi senjaya. Tum zamet sekona lokona tokoi. Neki nekona tokoi. Jadi tum ya dan tum semela jadi najanam caya. Tiada kadil yang tak retaknya jadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, obatnya jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya bisa dimaafkan. Maka buka hatimu beri maaf kepadaku. Orang yang saling memaafkan, Allah memaafkan seluruh salahnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam satu episode dan waktu yang berbeda. Tentunya masih pada channel yang sama, tvja'farsadiq.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah